Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan 50 contoh soal tes Undang-Undang Dasar 1945. Jika kamu tidak mengetahui atau ragu tentang jawabannya, maka pilihlah jawaban yang kira-kira menurut kamu paling benar. Pada soal ini lebih mengutamakan ingatan kita dibandingkan analisa. Usahakan agar tidak menghabiskan banyak waktu pada saat mengerjakan soal ini. Itu triknya ya. Soal pertama. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk 1000 subscribernya. Semoga channel ini tambah bermanfaat. 1. Hak asasi memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggal sebagai tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal A. 28E ayat 1, B. 28H ayat 2, C. 28E ayat 3, D. 28B ayat 1, E. 28C ayat 1. Jawabannya adalah A. 28E ayat 1. Kita ke soal nomor 2. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A, hasil amandemen yang merupakan, maksudnya hasil amandemen yang keberapa ya? A. Ketiga, B. Keempat, C. ke-1, D. ke-2, E. ke-5. Jawabannya adalah A. Ketiga. Kita next ke soal nomor 3. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? A. Pasal 1 ayat 2, B. Pasal 2 ayat 3, C. Pasal 2 ayat 1, D. Pasal 1 ayat 1, E. Pasal 2 ayat 2. Jawabannya adalah D. Pasal 1 ayat 1. Oh iya, untuk trik menjawab soal-soal seperti ini, kalian tidak perlu untuk mengetahui penjelasannya dan sebagainya. Kalian hanya perlu tahu jawabannya. Seandainya seperti ini, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Begitu cara mengingatnya biar nanti pas ujian kita tidak menghabiskan waktu. Kita next ke soal nomor 4. Sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan telah diatur dalam A. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, B. Undang-Undang nomor 10 tahun 2002, C. Undang-Undang nomor 10 tahun 2000, D. Undang-Undang nomor 10 tahun 2001, E. Undang-Undang nomor 10 tahun 2003. Jawabannya adalah A. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Jadi sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Nah, begitu cara mengingatnya. Kita next ke soal nomor 5. Perubahan yang dilakukan di dalam Undang-Undang Dasar dapat disamakan dengan A. Merumuskan Undang-Undang Dasar, B. Mengamandemen Undang-Undang, C. Merevisi Undang-Undang, D. Mengganti Undang-Undang Dasar, E. Menilai Undang-Undang Dasar. Jawabannya adalah B. Mengamandemen Undang-Undang Dasar adalah perubahan yang dilakukan di dalam Undang-Undang Dasar. Kita next ke soal berikutnya. Upaya pemberantasan KKN harus dilaksanakan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta atau konglomerat yang
adalah isi ketetapan MPR RI. A. Pasal 6 TAP MPR RI nomor 11/1998. B. Pasal 7 TAP MPR RI nomor 10/1998. C. Pasal 3 TAP MPR RI nomor 11/98. D. Pasal 4 TAP MPR RI nomor 10/98. E. Pasal 5 TAP MPR RI nomor 11/98. Jawabannya adalah D. Pasal 4 TAP MPR RI nomor 10/98. Kita next ke soal nomor 7. Yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi adalah A. MPR, B. DPD, C. Menteri, D. Presiden, E. DPR. Jawabannya adalah D. Ingat nih cara mengingatnya ya. Yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi adalah Presiden. Nah, begitu cara mengingatnya. Kita next ke soal nomor 8. Garis besar dari isi Undang-Undang Dasar 1945 bab 2 adalah tentang, ingat nih ya, bab 2 adalah tentang A. Bentuk dan berkedaulatan, B. Pemerintah daerah, C. Agama, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabannya adalah E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita next ke soal berikutnya. Beribadah dalam menganut suatu agama atau kepercayaan merupakan hak asasi. A. Politik, B. Sosial budaya, C. Kelompok, D. Pribadi, E. Perlakuan dan perlindungan. Jawabannya adalah D. Pribadi. Ingat ya, cara mengingatnya, beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan merupakan hak asasi pribadi. Nah, seperti itu. Kita next ke soal nomor 10. Amandemen keempat dilakukan pada, ingat nih, amandemen keempat. A. 11 Agustus 2002, B. 21 Januari 2001, C. 20 Agustus 2004, D. 18 November 2001, E. 17 Desember 2002. Jawabannya adalah A. 11 Agustus 2002. Kita next ke soal berikutnya. Berkenaan dengan perubahan isi dari oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya telah diatur tentang TAP MPR nomor 5/MPR 1983. A. Mosi tidak percaya, B. Referendum, C. Semua salah, D. Interpelasi, E. Budget. Jawabannya adalah B. Referendum. Ini ingatnya, diatur tentang TAP MPR nomor 5 MPR 1983 tentang referendum. Kita next ke soal berikutnya. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara adalah isi Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 17 ayat 1, B. Pasal 16 ayat 1, C. Pasal 16 ayat 2, D. Pasal 17 ayat 2, E. Pasal 17 ayat 3. Jawabannya adalah A. Pasal 17 ayat 1. Kita ke soal nomor 13. Pemisahan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dimuat di dalam, ya, dimuat ya. A. TAP MPR RI nomor 6/2000, B. TAP MPR RI nomor 7/2000, C. TAP MPR RI nomor 9/2000, D. TAP MPR RI nomor 5/2000, E. TAP MPR RI nomor 6/2000. Jawabannya adalah E. TAP MPR RI nomor 6/2000. Kita next ke soal berikutnya. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki perpustakaan dan sarana pendidikan yang memadai. Kepanjangan dari SNP adalah A. Standar Nasional Pendidikan,
B. Satuan Nasional Pendidikan. C. Sistem Nasional Pendidikan. D. Satuan Nasional Pendidikan. E. Sasaran Nasional Pendidikan. Jawabannya adalah A. Standar Nasional Pendidikan. Jadi Indonesia itu mempunyai Standar Nasional Pendidikan atau SNP ya. Kita next ke soal nomor 15. Pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan ke dalam 4 pokok. Pokok pikiran kedua adalah bahwa A. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan kepermusyawaratan perwakilan. B. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Negara menjaga ketertiban dan keamanan segenap tanah air, rakyat, dan negara. E. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk jawabannya soal ini adalah C ya. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita next ke soal berikutnya. Dalam keanekaragaman kebudayaan daerah sangat penting untuk mendukung kebudayaan nasional, yakni sebagai A. Unsur kebudayaan nasional. B. Lembaga kebudayaan nasional. C. Dasar kebudayaan nasional. D. Ciri khas kebudayaan nasional. E. Puncak kebudayaan nasional. Jawabannya adalah A. Unsur kebudayaan nasional. Kita next ke soal berikutnya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 31 ayat 2, B. 31 ayat 3, C. 31 ayat 4, D. 32 ayat 1, E. 31 ayat 1. Jawabannya adalah A. 31 ayat 2 ya, yang menjamin pendidikan dasar ya buat negara Indonesia. Kita next ke soal nomor 18. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal. Ini soal sering keluar ya, pokoknya setiap ujian pasti ini ada keluar nih. A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 15 Agustus 1945, D. 16 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Jawabannya adalah B. Ingat ya, 18 Agustus 1945. Pokoknya setelah habis kita proklamasi kemerdekaan. Kita next ke soal nomor 19. Pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Undang-Undang Pemilu A. nomor 9 tahun 2008, B. nomor 10 tahun 2008, C. nomor 8 tahun 2008, D. nomor 11 tahun 2008, E. nomor 12 tahun 2008. Jawabannya adalah B. nomor 10 tahun 2008. Ingat aja nih cara mengingatnya, 9 April jadi undang-undangnya nomor 10 tahun 2008. Kita next ke soal berikutnya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 kuat karena A. merupakan mitra presiden di bidang legislatif, B. seluruh anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR, C. turut serta meratifikasi perjanjian internasional, D. setiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR, E. berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nih jawabannya adalah E. berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kita next ke soal berikutnya. Yang dimaksud dengan referendum adalah, ingatnya yang dimaksud soal referendum. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung
yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung. C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang. D. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi. E. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk mengundurkan diri seorang presiden. Jawabannya adalah A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Kita next ke soal nomor 22. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa A. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. B. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. C. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. E. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jawabannya adalah E. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kita next ke soal berikutnya. Amandemen pertama terjadi pada tanggal amandemen Undang-Undang Dasar A. 21 Oktober 46, B. 28 Oktober 98, C. 30 Oktober 98, D. 21 Oktober 99, E. 30 Oktober 83. Jawabannya adalah D. 21 Oktober 99. Ingat aja amandemen pertama terjadi habis reformasi 21 Oktober. Kita next soal berikutnya. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah A. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan. B. Setiap warga pendidikan negara berhak mendapatkan. C. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia. D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Indonesia. E. Negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Jawabannya adalah E. Negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kita next ke soal berikutnya. Hasil amandemen terakhir Undang-Undang Dasar memiliki A. 22 bab dan 39 ayat, B. 23 bab dan 27 ayat, C. 19 bab dan 38 ayat, D. 20 bab dan 37 ayat, E. 21 bab dan 28 ayat. Jawabannya adalah D. 20 bab dan 37 ayat. Kita next ke soal berikutnya. Makna garis besar pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah tentang, ingat alinea kedua. A. Mengandung cita-cita bangsa. B. Memuat tekad pelaksanaannya. C. Terkandung motivasi dasar dan pembenaran perjuangan. D. Memuat tugas negara. E. Memuat peraturan negara. Jawabannya adalah A. Mengandung cita-cita bangsa Kita next ke soal berikutnya. Amandemen kedua dilakukan pada, ingat tadi amandemen pertama, ini amandemen kedua. A. 18 Agustus 2000, B. 19 Agustus 2001, C. 19 Agustus 2002,
D. 18 Agustus 98, E. 18 Agustus 99. Jawabannya adalah A. 18 Agustus 2000. Kita next ke soal berikutnya. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi kecuali kewenangan Mahkamah Konstitusi. A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. B. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. C. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. D. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara dengan kewenangannya. E. Memutus pembubaran partai politik. Jawabannya adalah C. Memutus sengketa peradilan pidana dan perkara dan perdata. Ini yang kecualinya memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Kita next ke soal nomor 29. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi A. Ciri dan karakteristik bangsa. B. Sumber hukum yang berlaku. C. Sumber budaya bangsa. D. Filter bagi masuknya budaya asing. E. Sumber budaya bangsa. Jawabannya adalah A. Ciri dan karakteristik bangsa. Kita next ke soal nomor 30. Berapa kali Undang-Undang Dasar diamandemen? A. 4 kali, B. 1 kali, C. 2 kali, D. 3 kali, E. 5 kali. Jawabannya adalah A. 4 kali. Ini ingat ya, Undang-Undang Dasar diamandemen 4 kali. Kita next ke soal nomor 31. Isi pasal 34 adalah tentang, isi pasal 34 tentang A. Hak asasi memiliki hak milik pribadi. B. Hak asasi mengeluarkan pendapat. C. Kewajiban membayar pajak. D. Kewajiban pembelaan negara. E. Hak asasi kesejahteraan rakyat. Jawabannya adalah E. Hak asasi kesejahteraan rakyat, pasal 34 yang di dalamnya isi bumi dan lautan dikuasai oleh negara. Kita next ke soal nomor 32. Preambule Undang-Undang Dasar 1945 memiliki A. 4 alinea, B. 1 alinea, C. 2 alinea, D. 3 alinea, E. 5 alinea. Jawabannya adalah A. 4 alinea. A. 4 alinea. Kita next ke soal nomor 33. Pasal 1 ayat 1 berbunyi A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Negara Indonesia menjadi keamanan masyarakat. C. Negara Indonesia adalah negara hukum. D. Negara Indonesia adalah negara politik. E. Negara Indonesia memiliki kedaulatan. Jawabannya adalah A. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kita next ke soal berikutnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, amandemen menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui A. Pemilihan oleh gubernur, B. Pemilihan oleh DPR, C. Pemilihan oleh partai politik, D. Pemilu, E. Organisasi massa. Jawabannya adalah D. Pemilu Wakil rakyat baik di daerah atau provinsi dan pusat dipilih melalui pemilu. Kita next ke soal berikutnya. Pengaturan pajak tertera pada A. Pasal 24, B. Pasal 12, C. Pasal 5, D. Pasal 3, E. Pasal 14. Jawabannya adalah A. Pasal 24. Kita next ke soal berikutnya. Yang berwenang memberikan gelar dan tanda kehormatan adalah, ini ingat yang berwenang memberikan gelar dan tanda kehormatan A. Presiden, B. Gubernur, C. MPR, D. DPR, E. Menteri.
Jawabannya adalah A. Presiden. Kita next ke soal berikutnya. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 memuat tugas perwakilan rakyat, yaitu A. DPR, B. MPRD, C. MPR, D. DPRD, E. KPK. Jawabannya adalah C. MPR. Kita next ke soal berikutnya. Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal A. 27 ayat 2, B. 27 ayat 3, C. 28 ayat 1, D. 28 ayat 2, E. 27 ayat 1. Jawabannya adalah E. Pasal 27 ayat 1. Kita next ke soal nomor 39. Yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah, yang memiliki kewenangan ya, A. MPR, B. Presiden, C. Menteri, D. DPR, E. KPK. Jawabannya adalah A. MPR. Kita next ke soal nomor 40. Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang terdapat pada pasal berapa ya? A. Pasal 5, B. Pasal 3, C. Pasal 4, D. Pasal 6, E. Pasal 7. Jawabannya adalah A. Pasal 5. Kita next ke soal berikutnya. Lagu Indonesia Raya termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal A. 35A, B. 35B, C. 35B, D. 36A, E. 35C. B maksudnya 36B tadi ya, maaf. Jawabannya adalah B. 36B. Kita next ke soal nomor 42. Bunyi pasal 23A adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Pernyataan ini hasil amandemen yang maksudnya hasil amandemen yang keberapa ya? A. Kelima, B. Keempat, C. Kedua, D. Ke-1, E. Ketiga. Jawabannya adalah E. Yang ketiga. Kita next ke soal berikutnya. Amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga dilakukan pada tanggal, yang ketiga, A. 9 September 2000, B. 9 November 2001, C. 9 Oktober 2001, D. 9 Desember 2002, E. 9 Januari 2002. Jawabannya adalah B. 9 November 2001. Kita next ke soal berikutnya. Dalam undang-undang terdapat pengaturan macam uang dan harga uang yang ditetapkan pada A. Pasal 23B, B. Pasal 20B, C. Pasal 21B, D. Pasal 22B, E. Pasal 25B. Jawabannya adalah A. Pasal 23B nih. Kita next ke soal berikutnya. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Merupakan bunyi pasal dari A. Pasal 33, B. Pasal 36, C. Pasal 34, D. Pasal 35, E. Pasal 37. Jawabannya adalah B. Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang berbunyi dalam pasal 36. Kita next ke soal nomor 46. Garis besar isi dari bagian pasal Undang-Undang Dasar 1945 bab 5 adalah tentang A. Pemerintahan daerah, B. Bentuk dan kedaulatan, C. Pertahanan dan keamanan negara, D. Pendidikan dan kebudayaan, E. Kementerian Negara. Jawabannya adalah A. Pemerintah daerah.
Kita next ke nomor 47. Isi pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 adalah, ingat nih ya, pasal 9, hak-hak DPRD. B. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menerima jabatan. C. Tugas Presiden dan Wakil Presiden. D. Tugas-tugas Menteri. E. Hak Presiden dalam memilih sebagai pembantu tugas-tugas Presiden. Jawabannya adalah B. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menerima jabatan. Ingatnya isi pasal 9-nya adalah Sumpah Presiden dan Wakil Presiden sebelum menerima jabatan. Kita ke nomor soal 48. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Merupakan bunyi pasal A. 29, B. 30, C. 28, D. 31, E. 32. Jawabannya adalah C. Pasal 28 mengenai berkumpul dan berserikat ya. Kita ke nomor 49. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki fungsi legislatif dan fungsi lainnya yang diatur dalam pasal. Ini ya, fungsi DPR ya, yang diatur dalam pasal A. 20B, B. 20C, C. 20D, D. 20A, E. 20E. Jawabannya adalah D. 20A. Kita next ke soal yang terakhir atau yang nomor 50. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah, ya ingatnya dasar hukum Mahkamah Konstitusi ya, pembentukan Mahkamah Konstitusi. A. Undang-Undang nomor 22 tahun 2003. B. Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. C. Undang-Undang nomor 25 tahun 2003. D. Undang-Undang nomor 26 tahun 2003. E. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Jawabannya adalah E. Dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 2003. Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton dan berkunjung ke channel kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan dengan latihan soal ini bisa membantu untuk menghadapi soal-soal CPNS nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.